dari pengarahan internal Megawati itu dibaca oleh sejumlah kader bahwa ada distrust gitu dari PDIP atau dari Ketum Megawati terhadap pemerintahan ke depan. Dalam rapat itu cukup hangat. Ada beberapa pengurus daerah yang meminta firm bahwa PDIP itu harus mengambil sikap sebagai oposisi atau di luar pemerintah. Kenapa? Dan juga dari Gibran sendiri juga nggak terlalu berkenan gitu, bahkan menolak gitu ketika PDIP mau masuk, bahkan Gibran menolak. ya bahkan Gimana ngomongannya dia seperti apa? Lu berarti sudah ketemu dengan orang yang dekat dengan Gibran? ya kepada seseorang yang dekat dengan Gibran itu, Gibran menyampaikan lah bahwa di dalam rapat itu kemudian kader-kader berteriak gitu, PDIP oposisi, PDIP oposisi. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Hussein Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Apa kabar, Hai. Uncle? Kabar baik. Uncle. Kok mukanya pada lesu-lesu sih? Enggak, gue biasa Mau aja. dipotong 3% ya? Potong 3%, 2,5% langsung ke gaji, terus kemudian 0,5% oleh perusahaan. Sisanya nanti dikumpulin buat IKN. Buat IKN. Dan makan siang gratis. Jangan begitu. Ini kan sebenarnya kan pemerintah ini punya kesadaran bahwa rakyat Indonesia ini adalah orang-orang yang paling dermawan. Kan ada risetnya tuh ya kan. Saking dermawannya itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Ambil dulu 2,5% ya kan. Lumayan. Kalau banyak yang ngitung-ngitung itu kan bisa sampai 100 triliunan lah kalau setahun tuh dengan total pekerja yang ada di Indonesia. Ya, Cukup bagus lah ya untuk pemerintah ya. DP rumah di IKN Cukup. oleh orang-orang yang lain, maksudnya bukan kita. kita chip in di rumah rakyat yang sederhana. Tapi hasilnya dinikmati oleh pejabat kita. Mungkin pemerintah mau mencontoh Korsel yang dulu warga mengumpulkan emas gitu ya. Tapi kan konteksnya waktu itu Korsel ingin merdeka ya kan. Dan dalam kondisi yang bukan ingin merdeka, tapi dalam kondisi yang Pasca krisis perang. keuangan ya. Ya, itu juga pernah dilakukan oleh Mbak Tutut ya waktu menjabat Mensos pada masanya Soeharto dengan waktu itu gerakan cinta rupiah dan ada emas-emasnya juga di situ. Ada lagunya Aku Cinta Rupiah. Masih hafal ya? Kenapa begini-begini sakit gigi, Cak? Gara-gara tapera nih. Bentar lagi ada yang buat itu 2,5%. Iya. Ibarat zakat kali itu ya. Aku cinta tapera. Tapera adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Itu kan nanti katanya ada manfaatnya. Ya mungkin saja Udahlah, manfaatnya. Gitu. kebanyakan ngomong ke tapera kita ini. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silakan klik di link di deskripsi di bawah ini karena ada tulisan Hussein, ada tulisan Cica, ada tulisan Pram, dan ada tulisan kita semua. Dan jangan sebarkan konten-konten bajakan ya, majalah bajakan tuh banyak juga di WhatsApp tuh, Pram. Ya. Ya. Kita sedih lah ya. Ya. Udah dengan kondisi pemerintah yang semacam ini, yang kemudian ada rencana revisi, walaupun belakangan juga mulai redup lagi. Ya, tolonglah dukungan jurnalisme berkualitas supaya kami bisa tetap eksis dan kemudian juga memberikan berita-berita investigatif untuk pembaca. Oke, main apa kita hari ini? Main yang mau melawan ini kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan kali ya. Oh, Mega lawan Jokowi lagi. Mega lawan Pang, Jokowi, pang. PDIP lawan Jokowi. Jokowi. Ya, kita Teng, tahu ya. teng. Sudah ada rakernasnya waktu itu dan sudah ada keputusan, tapi keputusannya ngambang nih. Ya kan tidak serta-merta kemudian PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di DPR menyatakan sikap dengan tegas untuk menjadi oposisi. Cica punya infonya, bocorin Cak. Oke, jadi sebetulnya sikap PDIP ini akan dibacakan atau diumumkan di Kongres 2025 karena itu sesuai dengan ADART partai. Nah, tapi menurut informasi dari sejumlah politikus PDIP yang gue temui dengan Hussein, itu mereka menyatakan bahwa ini adalah exit plan. Kenapa? Karena PDIP ini sekarang dalam kondisi yang memang banyak tekanan gitu ya, Sen Pram. Ini memang tekanan itu ada dari tekanan penguasa terhadap partai dalam bentuk banyak hal gitu. Nah, tapi ada yang menarik. Gimana di dalam pengarahan rapat internal PDIP yang disampaikan oleh Megawati. Di situ Megawati menyampaikan pengarahan sekitar 4 jam di Ancol ya waktu Kongres, dan Megawati di situ menjelaskan 4 jam.
Lama bener ya? Ya, dari pengarahan internal Megawati itu dibaca oleh sejumlah kader bahwa ada distrust gitu dari PDIP atau dari Ketum Megawati terhadap pemerintahan ke depan. Makanya harus memperhitungkan betul sikap PDIP, tapi arahnya adalah PDIP memang di luar pemerintah gitu ya. Dalam bahasa bukan oposisi. Nah, ketika ada bentuk distrust terhadap pemerintahan ke depan itu, kemudian Megawati menyampaikan PDIP sebagai partai yang sudah lama berdiri harus membuat semacam kue lapis gitu ya. Jadi kue lapis itu ada alternatif-alternatif jika nanti kebijakan-kebijakan pemerintah itu menyusahkan rakyat. Di dalam, ini lu dengar langsung dari orang yang hadir di situ. Beberapa yang hadir di Ya, sana. betul. Oke, 4 jam itu ya. 4 jam. Betah ya mereka mendengarkan arahan dari Megawati ya selama 4 jam. Itu masih pendek itu durasinya. Masih pendek ya? Bisa sampai 6 jam itu kalau Wah, diterus-teruskan. Oke. Nah, tapi di dalam rapat itu kemudian kader-kader berteriak gitu, PDIP oposisi gitu. Tapi kemudian Megawati agak keras di situ. Tunggu dulu gitu. PDIP ini adalah partai yang taat aturan bernegara gitu. Negara kita ini adalah negara presidensial, bukan parlementer. Dalam konsep presidensial tidak ada itu istilah yang namanya oposisi atau koalisi seperti parlementer gitu. Nah, yang ada adalah di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan. Nah, Megawati sampaikan kalau di luar pemerintahan gitu ada konsekuensinya, misalnya tidak mengusulkan menteri atau kita tidak punya menteri gitu. Tapi fungsi di DPR atau kerjasama itu nanti berjalan di DPR gitu. Apa yang sekiranya bisa dikritik ya dikritik oleh anggota DPR gitu. Misalnya rancangan undang-undang yang tidak jelas dirumuskan gitu atau seperti rancangan undang-undang sebelumnya yang secara instan dibahas itu bisa dikritik oleh anggota DPR dan segala macamnya. Jadi fungsi itu berjalan di luar pemerintahan yakni di DPR. Oke, itu kan pandangan dari Megawati sebelum dia meminta Puan untuk membacakan rekomendasi partai. Iya, dan sebelum dia menyampaikan pidato. Sebelum dia berpidato. Nah, masalahnya sebelum itu kan juga ada sidang-sidang komisi ya. Dan kabarnya juga sempat ramai tuh dalam sidang komisi soal sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan. Ya. Siapa nih? Husein deh. Gua dulu deh. Biar gue dikit aja di episode ini. Jadi ada namanya sidang komisi ya, komisi sikap. Di sini merumuskan sikap apa yang akan diambil oleh PDIP ke depannya. Di rapat itu dipimpin oleh Jarod Saiful Hidayat, yang sekarang anggota DPR ya, dulu Gubernur Jakarta. Nah, dan di situ ada juga beberapa pengurus PDIP lainnya begitu. Nah, dalam rapat itu cukup hangat. Ada beberapa pengurus daerah yang meminta firm bahwa PDIP itu harus mengambil sikap sebagai oposisi atau di luar pemerintah. Kenapa? Karena pertama, para kader di PDIP itu sudah melihat Jokowi merupakan pengkhianat ya. Rela melawan Ibu Megawati Soekarno Putri juga begitu. Lalu yang kedua, mereka juga melihat PDIP di daerah juga dikerjain oleh perangkat-perangkat pemerintah. Ya, kalau kita melihat pada pemilu 2024 itu kan kelihatan banget betul, partai dan lain-lain. Itu keluhan-keluhan mereka. Lalu juga ada juga kepala-kepala daerah yang memang dikerjain lah dalam kasus hukum supaya mereka nggak bisa leluasa bergerak memenangkan Ganjar Mahfud saat itu. Nah, itu semua diungkapkan oleh para kader PDIP dalam rapat atau sidang komisi sikap itu. Nah, di tengah berjalannya rapat, tiba-tiba datanglah Puan Maharani. Kakaknya Cica ya. Karena mirip ya, semua pokoknya itu adalah kakak-kakaknya Cica. Jadi intinya dalam pertemuan itu Puan menetralisir lah semua keinginan-keinginan itu, bahwa dia bilang bahwa jalan-jalan PDIP ini terbatas. Limitisasi lah. Kenapa? Karena ini melawan kekuasaan begitu, Bro. Kalau kemudian menyampaikan sikap menentang pemerintah atau berada di luar pemerintah. Betul, terlalu vulgar itu akan justru dampaknya akan negatif kepada PDIP begitu. Nah, apa saja yang negatif itu ya? Ini beberapa politikus yang hadir di situ juga cerita. Yang pertama, yang itu soal yang paling dekat ya, Pram ya. Yang paling dekat itu soal MD3 dulu. Undang-undang MD3 ya. MD3, MPR, DPRD gitu. Nah, dalam undang-undang itu kan partai yang memperoleh suara terbanyak itu berhak mendapatkan kursi ketua DPR. Di pemilu 2024 kemarin kan PDIP menang ya. Harusnya
nanti sesuai aturan kalau nggak direvisi itu Puan Maharani sebagai ketua DPR-nya lagi. Nah mereka khawatir akan terjadi gejolak atau pergantian seperti 2014 kemarin, yang mana paket-paket kan tinggal ganti aja pemenang pemilu kan. Kalau pemenang pemilu artinya nanti dicari koalisi di pemerintah atau koalisi di DPR 51%, mereka yang berhak menjadi ketua DPR begitu. Nah itu artinya revisi Undang-Undang MD3 ini sangat ditakuti oleh PDIP ya. Betul, sangat ditakuti. Bukan hanya ketua, kan mereka bisa melakukan lobby juga untuk supaya partai-partai itu tidak merevisi Undang-Undang MD3. Ya kan PDIP sudah tidak sekuat yang kemarin-kemarin, cuman tinggal sendiri bisa dibilang begitu, Bram. Gantian kalau orang-orang yang di DPR cerita sekarang PDIP gantian nih lo. Dulu lo menguasai semuanya, sekarang ditinggal perlahan-lahan. Oke, Sen, tapi kalau kemudian revisi undang-undang ini berjalan ya, apakah hanya posisi ketua DPR saja yang akan kemungkinan lepas dari tangan PDIP atau bagaimana? Nah, kalau di undang-undang mereka membacanya adalah ketua DPR ya, tapi kan masih ada turun-turun lainnya, Pram. Misalkan nih di DPR sendiri itu adalah alat kelengkapan dewan atau pimpinan komisi ya. Mereka khawatir di komisi-komisi strategis kayak misalkan pertambangan, BUMN, hukum dan politik komisi 2, hukum tuh 3 ya. Politik komisi 2 itu mereka nggak dapat kursi pimpinan DPR, pimpinan komisi di situ. Kalau misalkan nggak pimpinan komisi kan mereka agak kurang kuat cengkramannya begitu. Masa nanti mereka ada guyonannya dikasih pimpinan komisi agama doang. Dan sampai PDIP DPRD gitu. PDIP ngurusin agama gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, lalu juga selain di DPR RI itu akan turunan ke bawah, Pram, dari DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kan mereka juga di situ penentuan pimpinan DPRD-nya itu sesuai dengan kursi terbanyak ya di daerah. Nah, mereka khawatir kalau semuanya digas dilawan sekarang itu akan berubah. Artinya nanti PDIP nggak bisa dapat, katakanlah di Klaten ya, yang mayoritas banyak gitu. Jangan-jangan Boyolali, jangan-jangan nanti Wonogiri banyak. Jangan-jangan nanti bisa aja nggak jadi ketua atau pimpinan DPRD di sana begitu. Lalu juga di komisi-komisi di DPRD begitu. Mereka khawatir juga akan jadi anggota biasa aja gitu, Bram. Oke. Ya, ini artinya kemudian membuat posisi PDIP secara politik di parlemen mulai dari pusat sampai bawah itu menjadi lebih lemah ya. Betul. Ya, artinya memang ini mereka khawatir apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu akan terulang lagi pada pilkada. Ada residunya kepada pilkada. Ya, kita kan tahu ya waktu itu sudah beberapa kali Tempo menuliskan soal tekanan-tekanan ya atau penyalahgunaan juga lah, penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya, dan itu membuat posisi kepala daerah PDIP terutama itu menjadi sangat rentan ya. Sudah berulang kali kita ulas soal itu ya. Nah, ini juga sama berarti ya kondisinya. Sama. Dan apalagi kan PDIP mau mentargetkan untuk memenangkan pilkada kan di banyak daerah lah, dan harus naik dibanding 2019 dulu gitu, karena mereka sudah kalah pilpres ya. Kesempatan lainnya adalah pilkada gitu. Masalahnya adalah dengan kondisi yang seperti sekarang, mereka takut ada kekhawatiran ketika mereka melawan yang namanya Partai Coklat gitu ya. Partai Coklat yaitu partai PWC. Kacang BD. Ya. Gitu. Ya, pembaca jadi, kita sudah cerdas, sudah bisa tahu lah ya. Iya, betul. Dan banyak kepala daerah juga yang akhirnya yang incumbent gitu yang menyatakan khawatir untuk maju lagi jika nanti kita PDIP menarik garis tegas gitu ya dengan pemerintahan saat ini, dengan Jokowi atau dengan pemerintahannya Prabowo gitu, dan itu diumumkan terlalu dini, nanti mereka yang akan kena dampaknya gitu, mereka yang akan maju lagi. Dan beberapa incumbent itu menyatakan bahkan ingin mundur dari pencalonan. Iya, gue juga dapat informasi itu ya. Ada calon-calon kepala daerah atau kepala daerah incumbent sebenarnya yang berpikir ulang dan mereka menyampaikan ke DPP supaya mereka tidak lagi dicalonkan karena ya takut terjerat kasus hukum gitu, dan ya salahnya sendiri sih sebenarnya. Salahnya lu main-main anggaran. Jadi ada gitu kemarin kan. narasumber cerita ya, Pram. Ada alasan lucu yang dibuat oleh incumbent ini. Apa tuh? Saya nggak punya uang untuk maju lagi. Si kawan ini nggak percaya kan, masa lu incumbent bupati atau wali kota gitu kan, masa nggak punya simpenan buat pilkada selanjutnya ya begitu. Tapi ya benar kata tadi Cica, ini karena takut cara-caranya pilpres dilanjutkan lah di pilkada. Iya. Ya, dan kita juga tahu kemudian sekarang ini calon-calon dari dinastinya Jokowi ini pun juga tetap bermunculan ya. Betul. Katakanlah Bobi Nasution gitu kan. Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi, tapi ini bukan dinasti lah ya. Ada kedekatan. Iya, ada kedekatan. Geng Solo. Terus juga yang terakhir kabarnya
Kaisang. adiknya Cica ya kan, Kaisang Pangarep. Boleh mungkin mengaku-ngaku gitu kan. Iya. Ponakan Prabowo dan anak bungsu Jokowi. Lagi rame itu ya. Iya. Nanti lama-lama mereka arisan keluarga aja di situ ya kan. Bener. Ya isinya keluarga semua. Sambil ya kan? makan risol. Sambil makan risol. Kenapa risol? Ibu-ibu arisan biasanya makan risol. Oh gitu, bukan tahu ya. Terus Menu kemudian yang di sini ada ada. putih-putih gitu enggak ya? Enggak lucu Apa ya. sih, nggak lucu? Gue diem aja dari tadi. Tapi Oke. soal pilkada tadi sebetulnya nambahin info soal Puan tadi ya, Pramsin. Jadi dalam rapat komisi itu memang Puan menyampaikan bahwa PDIP atau partai ini harus bersikap dua hal yang sekarang, yakni realistis dan fleksibel. Gitu ya. Realistis tentu saja melihat peta politik yang ada saat ini, gitu. Lalu juga mencermati ruang-ruang sempitnya PDIP yang bisa dimainkan saat ini, gitu. Lalu yang kedua fleksibilitas, gitu ya. Dalam situasi pilkada atau dalam menghadapi pilkada nanti, PDIP ini harus bisa fleksibel untuk menjalin koalisi dengan partai politik manapun, gitu, termasuk dengan partai politik yang tidak berkoalisi dengan PDIP ketika pilpres, karena pilpres dan pilkada itu berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak berkoalisi dengan partai-partai lain, PDIP ini bisa kalah. Kehilangan Daerah. banyak kursi Betul, karena kepala PDIP daerah. juga, betul. Dan PDIP sentimen banyak terhadap ini. PDIP juga belakangan ini kan Tinggi. makin tinggi ya, Iya, sentimen negatifnya tentu Iya, saja. Ya karena kita tahu juga ada berbagai permainan di situ ya, apa namanya yang menyerang PDIP dari sisi medsos atau narasi-narasi khusus. Nah itu tentu dimainkan ya, kita bisa ngebaca itu. Gitu. Tapi memang bagaimanapun kita melihat bahwa PDIP juga tidak kemudian diam. Mereka meminta Megawati kan kemudian mendorong supaya kader-kader atau incumbent ya dari PDIP itu kemudian maju lagi. Itu kan udah jelas ya. Masalahnya tetap aja walaupun partai sudah meminta, mereka tidak serta-merta mau untuk maju. Ya temennya Cica lah yang di Jawa Tengah itu kan itu juga berpikir kan informasi yang kita dapatkan Untuk itu maju sebagai ya, cagup kan. maju sebagai calon gubernur. Kalau lawannya Lutfi. Kalau lawannya sebenarnya bukan kalau lawannya Lutfi, Jokowi. tapi kalau lawannya Jokowi gitu betul. loh. Karena di Siapa? balik Lutfi ada Jokowi. Iya. Lutfi adalah Jokowi ya kan. Jokowi adalah Hussein. Gue gak mau nyebut kita ya kan. Lu aja sendiri Sen. lo kan tuh banyak film-film yang nggak jelas itu lah. Iya. Juga adalah kita segala macam. Besok tolong di sini disediakan sosis Solo ya, biar lebih Sosis menghayati. Solo. Ngomong-ngomong soal Puan ya, kenapa kan ini dia terkesan ingin membuat jalan tengah begitu ya, Pram? Harus realistis, PDIP harus realistis, terus harus mempunyai fleksibilitas begitu ya. Karena kalau ngobrol sama beberapa orang PDIP, itu cerita bahwa Puan ini seperti almarhum ayahnya. Ya. Seperti atau ingin seperti. Ya seperti dulu lah. Ya, Mungkin seperti, ada siapa kan namanya anak pasti ingin seperti ayahnya begitu kan. Almarhum Taufik Taufik Kemas ya. Kemas. Taufik Kemas ini kan dulu terkenal di eranya SBY kan, walaupun PDIP oposisi, dia kan menjalin komunikasi juga dengan Demokrat dan partai-partai lain. Ya dia lobbyis yang andal ya memang. Betul, ya. betul, Memang betul. jago untuk lobbynya Puan dan merangkul ingin, banyak orang. betul, Puan ingin berperan seperti itu. Makanya dia kan beberapa kali kita dapat informasi ya sudah melakukan komunikasi dengan petinggi Gerindra begitu. Dan itu sudah diakui juga oleh Puan di DPR waktu itu, sempat ditanya beberapa teman-teman wartawan. Iya. Dan ada yang menarik tuh, Sen. Ada seorang kolega Megawati yang juga politikus PDIP ya, datang ke rumah Megawati di Teguh Umar sebelum Rakernas gitu. Dan dia menyampaikan, Bu, Mbak Puan ini kok berbeda banget ya dengan Ibu dalam hal sikap politik PDIP gitu. Iya, dia seperti bapaknya gitu. Jadi seperti almarhum Taufik Kemas gitu. Dan yang dalam hal keputusan-keputusan politik memang tidak terlalu berani atau tidak terlalu berani sih, tapi tidak terlalu ingin mengambil sikap yang tegas gitu. Ya, Atau ini ya mungkin bukan soal Menghitung sikap tegas, kali ya. dia sangat berhitung ya. Ya, betul. Gitu loh, karena gue juga yakin bahwa Puan ini sadar betul risiko yang sedang dihadapi oleh partainya ataupun mungkin saja dia sendiri atau juga keluarganya terkait dengan perkembangan politik sekarang ini gitu kan. Ya, di internal PDIP tuh melihat jantung kekuasaan PDIP itu udah segitiga. Ini bukan Demokrat. Segitiga biru. Segitiga merah lah ya. Segitiga dari merah. Bantengan ya. Jadi sudut pertama itu Megawati. Yang paling atas ya. Paling atas. Ya. Oke, Lalu terus? sudut kedua adalah
Puan Maharani. Yang sudut yang lainnya adalah Prananda. Ya. Itu kedua anak Megawati situ. Jadi ada yang istilah seperti ini, kalau lu mau masuk elit di PDIP, lu harus ke kanan atau ke kiri gitu. Lebih elit lagi yaitu di posisi sekjen, lu harus bisa mengayomi segitiga ini. Iya. Harus bisa melayani lah kemauan A, B, dan C begitu. Ya, namanya politik pasti begitu ya. Tapi terus apa hubungannya Sen kalau begitu kemudian dengan apa namanya analogi lu soal segitiga ini? Ya termasuk sikap di sini kan Prananda kan orang yang ingin PDIP harus punya sikap yang clear begitu. Clear Di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan. Sementara Puan Maharani ini yang penuh perhitungan seperti itu. Ibu Megawati adalah mendengarkan semuanya. Okay. Tapi hari-hari ini sikap Megawati inline dengan sikap Prananda ya. Prananda gitu. Betapa sakit hatinya memang Megawati pada Jokowi berarti ya. Iya, kalau kita lihat di 2009 dan 2004 kan juga Megawati punya sikap yang sama terhadap pemerintahan SBY ketika dalam tanda kutip dihianati SBY menurut klaimnya PDIP waktu itu kan, dan sikap ini tercermin juga di pemilu 2024. Karena kalau orang PDIP ini cerita Pram, Megawati kalau misalkan lu ditanya Megawati bilang mau A apa B gitu kan. Yang waktu di konteks 2003 ini ya, waktu dia menjadi presiden kan. Dia nanya ke Yusuf Kalla, "Bapak mau maju di Pilpres apa enggak?" JK bilang iya. Sementara begitu menanyakan kepada SBY bilang enggak begitu. Belakangan kan dia merasa dihianati begitu. Sementara sampai sekarang hubungannya Megawati dengan JK baik-baik aja loh. Ya itu juga lincahnya JK ya dalam berpolitik ya tentu saja ya. Oke, tapi kalau kita melihat artinya peluang PDIP untuk menjadi penyeimbang pemerintah gitu ya. Kalau gue sih lebih suka pakai bahasa oposisi aja gitu loh, karena praktiknya memang oposisi gitu. Seberapa besar nanti setelah pemerintahan baru ini dilantik, presiden baru lah. Ini tergantung itu ya, siapa ketua umumnya nanti. Makanya kan di Rakernas kemarin tuh dikunci Pram, bahwa Megawati diusulkan untuk memimpin PDIP sampai 2030 begitu. Ya, diusulkan menjadi ketum lagi. Kongres 2000. Ya. Kongres lagi. Artinya kalau misalkan ketua umumnya masih Megawati, sikapnya akan sangat keras kepada pemerintahan Prabowo maupun Jokowi begitu. Kalau ada pergantian, ya akan sebaliknya, karena pasti akan banyak kepentingan penguasa yang masuk ke PDIP. Di luar itu sebetulnya juga PDIP tidak diterima oleh partai-partai dan relawan Jokowi di koalisi Prabowo. Nah, sebelum masuk ke situ, tapi kita kalau melihat sebelum kita masuk ke situ ya, Cak ya. Posisi Megawati ini kan dia sudah sangat kenyang. Ya kan, berada di pemerintahan pernah, terus juga kemudian berada di luar pemerintahan juga 10 tahun gitu kan, dan kalau kita melihat track record dia pada masa Orde Baru pun dia berada pada posisi yang di luar pemerintahan, artinya dia sudah teruji betul ya. Dan lama banget kan dia di Orde Baru. Lama banget gitu. Dan gue pikir juga sebenarnya secara kekuatan politik PDIP sudah siap untuk menjadi oposisi. Cuma nanti tinggal ininya aja bagaimana gitu ya. Karena kalau berada di luar pemerintahan untuk dapetin uang atau akses pada sumber daya itu kan menjadi lebih kecil lagi. Ya, itu dia Pram, masalahnya waktu di Orde Baru dan sampai sebelum eranya Jokowi, mereka kan permainannya masih dikit lah yang terkena jejak-jejak hukum begitu. Nah, ini begitu berkuasa 10 tahun kan ya seperti teori rebus kodok itu kan, dibiarin ini nyopet-nyopet lah istilah kawan-kawan gitu kan. Rebus kodok apa cebong? Ketahuan kata tapi dibiarin, dan itu menjadi kartu as yang dipegang oleh penguasa begitu. Oke. Berbicara soal koalisi ya. Tadi Cica menyebutkan bahwa PDIP tidak diterima. Iya, banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Ini dari kubunya dari Partai Koalisi Indonesia Maju berarti ya? Iya, betul. Dari koleganya Jokowi. Bocorin, Cak, seperti apa, Cak? Ya, memang sebetulnya ketika ada nuansa, bukan sih, ada sinyal-sinyal PDIP bergabung gitu ya. Kan sebelumnya sempat tersiar tuh Mega akan bertemu Prabowo, lalu Puan ketemu Prabowo, info-info seperti itu kan banyak menguar gitu kan. Dan kita sudah menyebutkan bahwa memang ada pertemuan
Puan, Budi Gunawan dengan Prabowo. Ya di episode sebelumnya ya gitu. Dan ini menimbulkan semacam resistensi gitu di koalisi Indonesia Maju gitu. Karena kalau pertama soal jatah menteri, kalau PDIP masuk tentu saja ini mengurangi jatah menteri Bisa di koalisi mengurangi. Indonesia Tapi Maju. kan itu kan sedang berjalan tuh revisi undang-undang yang akan Kementerian Negara. diperbanyak sampai 40 Iya, berapa lebih. jumlahnya? 400? Enggak ya, 40. Harusnya Prabowo itu mengambil 45 menteri, Pram. 45 menteri. Biar selaras dengan Indonesia Emas 2045. Ya. Bisa diusulkan ke orang-orangnya Prabowo yang lo kenal netizen. Tapi versinya Hakim, PDIP itu kalau masuk maunya banyak gitu ya. Mau di posisi-posisi yang strategis karena tentu saja dia partai besar. Ya, kayak posisinya BIN sama Menkumham pengen diambil lagi sama PDIP. Ya, karena kan kalau kita melihat Menkumham ini juga sangat strategis ya. Karena dia akan menjaga eksistensi partai, mencegah kepengurusan ganda dan lain-lain yang juga dimainkan pada masanya Jokowi kan. Iya, betul. Ya. Dan juga dari Gibran sendiri juga nggak terlalu berkenan gitu, bahkan menolak gitu ketika PDIP mau masuk, bahkan Gibran menolak. Ya, bahkan gimana ngomongannya dia seperti apa? Lu berarti sudah ketemu dengan orang yang dekat dengan Gibran? Ya, kepada seseorang yang dekat dengan Gibran itu, Gibran menyampaikan lah bahwa dia pengen Jokowi nanti head to head aja dengan Mega sekalian. Oh, gitu. jadi dia ingin ayahnya yang terkasih yang begitu menyayangi dia itu, ya kan? Yang mencarikan pekerjaan. Yang mencarikan pekerjaan kalau kata netizen Kalau ya kata kan. netizen bukan netizen kata loh ya, bocor bukan kata halus. kami gitu. Itu kemudian ingin Gibran ingin bapaknya melawan atau head to head dengan Megawati. Karena hitung-hitungannya bapaknya 10 tahun presiden loh. Sementara Ibu Mega belum 10 tahun presiden. Ingat nggak sih belakangan kan juga ada dorongan-dorongan Jokowi jadi ketum partai kan? Iya. Dari berbagai relawan gitu kan. Tujuannya adalah itu untuk head to head dengan Megawati. Dengan Megawati. Itu partai yang diambil adalah bisa Golkar, bisa Gerindra. Golkar atau Gerindra. Tapi apa mau orang Golkar sama Gerindra menyerahkan posisi yang tinggi sekali pada Jokowi? Karena informasi yang gue dapat, orang-orang Gerindra sangat menolak jika Jokowi memimpin Gerindra. Iyalah. Kan semua bisa dibicarakan, Bro. Tapi tidak mungkin. Di situ ada banyak faksi soalnya kan. Ya sekarang iya dulu, nanti setelah konteks Oktober sekarang kan. iya. Realitasnya siapa lo? Pensiunan. Iya, yang penting kan munasnya setelah Oktober ya. Makanya semua agenda politik kan ditunda setelah Oktober kan, kayak Golkar tuh juga dibilang ada yang mau Agustus segala macam, tapi jadinya di akhir Desember lah begitu, di bulan Desember akhir tahun. Oke. Nah, tapi partai mana yang paling menolak? Golkar. Langsung dijawab Golkar. Why? But why? Ya itu tadi karena pertama mengurangi jumlah kursi menteri dan menurut pandangan Kim gitu ya, jika PDIP masuk, PDIP itu banyak resenya gitu. Seperti ketika maunya dia banyak lu nih. 10 tahun belakangan gitu. Ya, banyak ngatur lah ya. Banyak ngatur. Ya, tapi kan wajar karena dia adalah Partai penguasa. Pemenang pemilu. Kan nggak berkuasa sekarang. Tapi kan dia bukan bagian perjuangan memenangkan Prabowo. Ya, betul. Harusnya lu ngikut terakhir, ngapain lu minta banyak? Jadi Golkar nggak mau ada matahari kembar ya di koalisi itu ya. Ya, selain tadi mengurangi jatah distribusi kekuasaan lah bahasa halus. Bagi-bagi jatah. Ini kemarin gue ketemu politikus senior Golkar. Banyak istilah-istilah yang menurut gue lucu-lucu. Gimana? Apa aja tuh istilahnya? Distribusi kekuasaan. Distribusi kesejahteraan. Yang lagi ribut-ribut Densus dengan jaksa, distribusi kesejahteraan. Banyak lah, nanti kita akan spill lagi begitu. Bahasa-bahasa ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan pada masa Orde Baru kan. Ya kan? Iya, menyesuaikan kenaikan BBM gitu loh. Bilang aja naik BBM. Bilang aja naik gitu kan, mengamankan ya menangkap. Gitu. Tabungan ya kan. Cipet. Ketahuan dia tuanya. Ya itu intinya sebenarnya dia nggak terima ya kan 2,5% gaji dipotong. Nah jadi gini ya, ini sejarah panjang juga ya, Golkar dengan PDIP itu memang kurang akur di periodenya Jokowi ya. Yang pertama karena Golkar ini di masa awal-awal Jokowi di belah bambu lah, dualisme kepengurusan begitu. Iya, betul. Nah, lalu di awal-awal itu Ical sama Agung Laksono. Nah, itu juga ada masih kemarahan lah di internal partai. Lalu yang kedua, di saat-saat Prabowo Hatta kalah itu petinggi-petinggi Golkar ketemu Megawati sekitar 6-7 kali. Nah di situ ditanyakanlah soal kemungkinan berkoalisi dan lain-lain. Tapi Megawati belum mau di situ. Makanya kan akhirnya dibelah bambu segala macam dan seterusnya. Lalu di eranya Megawati, di eranya Jokowi ini kekuasaan PDIP
mereka meniadakan apa istilahnya itu peninggalan-peninggalan Orde Baru, Pram. Kayak LIPI diganti BRIN segala macam. LIPI kan peninggalan Orde Baru kan. Itu mereka merasa kok seperti ini ya kalau misalkan PDIP berkuasa ya, apapun yang berkaitan dengan Orde Baru itu dibabat habis begitu. Nah itu alasan filosofis lah istilahnya begitu. Ya tapi gue sepakat kalau kemudian Orde Baru itu harus dibabat habis. Apa nilai-nilai dari Orde Baru yang kemudian layak kita pertahankan pada negara demokrasi semacam ini? Ini yang jadi presiden? Siapa? Yang jadi presiden? Jadi presiden yang mana? Yang Orde Baru kan? Orde Baru. Sebut nama dong. Sebut nama dong. Kan ada yang konfirmasi nanti. Ada Egy sama Erwan. Ada yang menarik dari Rakernas PDIP yaitu Puan menangis gitu tadi kan. Terus juga kemudian ada soal permintaan maaf dari PDIP. Salah satu poinnya. Ya terhadap untuk permintaan maaf kepada rakyat Indonesia, gitu kan. Nah, gimana bisa muncul kata maaf itu? Ya, Siapa? gue Pak Hussein. Jadi seminggu sebelum Rakernas, nanti lu tambahin ya? Iya, gue tambahin sedikit. Ya, jadi seminggu sebelum Rakernas itu PDIP mengundang para ahli hukum tata negara, juga akademikus ya, untuk memberikan FGD di Lenteng Agung yang dihadiri oleh pengurus PDIP dari bawah sampai DPP. Gitu. Lalu di salah satu bagian itu ada pakar hukum tata negara dari UGM, yakni Zainal Arifin Mokhtar atau Mas Uceng kita sebutnya, itu meminta PDIP supaya berani menjadi oposisi dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku PDIP sebelumnya, terkhusus soal Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK. Ya. Tapi nggak muncul kata revisi Undang-Undang KPK? Nah, ada di poin nomor 7 itu, Pram, yang disebut PDIP meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Katanya itu untuk memenuhi permintaan akademisi iya, dari kelompok sipil gitu, agar PDIP meminta maaf gitu. Tapi tidak dijelaskan tuh apa saja yang dimintai maaf gitu ya. Ya, yang dia meminta maafnya karena terkait dengan pemilu 2024 ada kader yang kemudian menjadi penguasa, terus kemudian cawe-cawe dan segala macamnya itulah ya. Gitu. Yang tadi yang jawabannya petinggi PDIP yang hadir di Lenteng Agung itu ya, bahwa keinginan revisi Undang-Undang KPK itu bukan hanya PDIP, Jokowi. Ya. Begitu jawabannya. Oke, sekarang kita melihat bahwa posisi PDIP sampai sejauh ini ya, dan juga Megawati kemungkinan akan berperang dengan Jokowi. Dan mungkin juga dengan pemerintahan baru ya, mereka akan menjadi penyeimbang lah dalam tanda kutip. Dan ini juga salah satunya akan terjadi pada pilkada. Pertempurannya ini akan berlanjut pada pilkada. Nah, kalau kita melihat Tempo juga sudah menulis ya soal rencana dari Jokowi untuk semakin mengembangkan sayapnya ya kan di mana-mana gitu kan. Itu dengan menempatkan calon-calonnya. Nah, Cica waktu itu menulis. Gimana, Cak? Betul. Ya, jadi memang Jokowi ini mendukung beberapa orang untuk menjadi calon kepala daerah. Orang-orangnya ya? Ya, seperti Ahmad Lutfi di Jawa Tengah yang siap melawan calon dari PDIP yang belum tahu siapa, tapi di survei itu yang pertama, nama pertama yang elektabilitasnya tertinggi itu adalah Hendar Prihadi. Ya, Ketua LKPP sekarang. Kepala LKPP yang mantan wali kota Semarang. Ya, oke. Dan kita tahu bahwa Lutfi ini sebenarnya adalah geng Solo ya. Geng Solo. Ya, kita juga sudah banyak ngobrol ya dengan orang-orang yang kenal dengan Lutfi gitu. Nah, Lutfi itu ketika namanya menguat atau muncul lah ya sebagai kepala daerah, itu menghadap ke Jokowi. Oh, gitu sudah sowan ya? Sudah sowan ke Jokowi. Lalu ditampilkanlah hasil survei. Dia membawa semacam hasil survei gitu pada Jokowi gitu ya. Lalu Jokowi melihat hasil surveinya ternyata masih rendah waktu itu dan diminta untuk melihat sampai bulan Juni atau Juli gitu ya. Jika surveinya tinggi, maka ya udah gas aja gitulah bahasa ini ya. Gas aja untuk jadi calon kepala daerah di Jawa Tengah. Itu sebelum puasa kan pertemuannya? Iya, sebelum puasa, dan waktu Ramadan sampai di Lebaran itu kan banyak. Iya, pas gue pulang kampung tuh ya, banyak balihonya Lutfi gitu Lutfi, kan. Dan ternyata dia meminta jaringan bawahnya ya, Polres dan Polsek itu untuk membuat baliho itu gitu ya, untuk membuat dan memasang baliho itu, bahkan sampai di Lasem sampai Lasem, bahkan setelah Lebaran itu ada rumah pemenangan
yang juga disiapkan khusus untuk Lutfi. Di daerah mana tuh? Di Itulah daerah tadi kan? Rembang, di daerah Rembang, Rembang. gitu. Dan itu dilaporkan gitu ya oleh Kapolres Rembang di salah satu grup gitulah ya, di salah satu grup yang di situ tuh isinya adalah petinggi kepolisian di Jawa Tengah gitu, dan di situ dilaporkan bahwa sudah ada markas yang siap untuk menampung rumah pemenangan Pak Lutfi gitulah. Wih, disiapkan itu ya berarti Ya, ya. disiapkan. Wah, okay. Dan kita juga sempat ke sana kan ya, waktu kita itu ngirim ya. kores kita ya, Kita, wartawan ya. Tempo Mas Jamal ya. Ya, untuk mereportasekan ya. Reportase, dan pas Ya. begitu dia datang ngelihat Ada mobil tim media sosial Ahmad Lutfi. dan mobil Polres masuk ke situ ya. Iya, betul, membawa tiang-tiang bendera. Oh. Iya. Ya. Oke, tapi apa dukungan dari Jokowi pada Ahmad Lutfi? Ya, yang jelas yang sekarang muncul adalah dukungan moral. Dukungan gitu ya. moral. Dan memberikan masukan-masukan gitu. Jokowi memberikan masukan untuk menaikkan elektabilitas dan segala macam gitu. Dan juga dukungan-dukungan lain, misalnya diminta berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Betul, gitu. betul. Makanya Ahmad Lutfi terus mendatangi Hendar Prihadi, mendatangi Gus Yusuf dari PKB gitu, untuk menawarkan agar mereka mau menjadi cawagupnya. Bekerjasama. Lincah ya beliau ini ya. Set. Yo. Ala geng Solo. Oke, tapi Jokowi membantu mencarikan partai nggak? Iya, mencarikan partai yang mau berkoalisi untuk mengusung Ahmad Lutfi. Salah satunya Gerindra gitu ya. Gerindra ini kan awalnya mau mengusung Sudaryono kan, ketua DPD Jawa Tengah mereka, untuk Ini satria jadinya Prabowo ya. Betul, ya, untuk menjadi calon kepala daerah gitu kan di sana. Dan kemudian ada permintaan dari istana agar Gerindra ini juga mendukung Ahmad Lutfi gitu, dan membuka kemungkinan Sudaryono menjadi cawagup. Tapi oleh Prabowo, Sudaryono ini tidak boleh jadi cawagup. Oh, Prabowo-nya menolak justru. Prabowo-nya menolak. Sampai saat Dari ini informasi ya, yang kita dapat belum pasti, paling endingnya kan call-nya adalah cagup kan. Iya. Dan juga ada orang-orang Gerindra bilang di pilkada bulan November nih ya. September 27 November kalau nggak salah ya. Oke. Di pilkada nanti itu ibaratnya Gerindra ini ngetes ototnya mereka. Artinya lu sebagai presiden nih kan, dan kepala daerah Gerindra kan masih terbilang sedikit ya dibandingkan PDIP dan Golkar gitu ya. Bisa nggak kepala daerah Gerindra itu semakin banyak gitu, ngetes otot lah. Oke. Ya, gue mau nambahin nih, tadi kan Cica udah nge-spill soal Jawa Tengah kondisi seperti apa. Nah, yang menjadi salah satu concern PDIP juga adalah di Jakarta dan Sumut. Nah, di Jakarta ini PDIP bahkan sudah gak masalah kalau misalkan nanti berpasangan dengan Anies Baswedan. Bahkan ada yang kalkulasi beredar begitu ya di internal PDIP, memasangkan Ahok dengan Anies. Oke. Nah, itu kalau terjadi seru juga kan, artinya koalisi melawan Jokowi begitu. Ya, bisa jadi. Nah, itu masih diramu dan seterusnya. Dan bahkan Ahok kan pengennya Jakarta ya. Ahok tuh pengennya Jakarta, meskipun di beberapa kesempatan dia bilang akan ada tugas khusus dari Megawati. Nah, yang justru menarik, ada suatu kelompok atau orang-orang yang ingin melempar Ahok ini ke Sumatera Utara. Nah, makanya kan kemarin sempat ramai ya, Ahok jadi cagupnya Sumut begitu. Melawan Bobi. Padahal Ahok sendiri pengennya di Jakarta. Jika memungkinkan di Jakarta. Nah, kenapa Jakarta sangat menarik? Kan ini banyak yang bilang Jakarta adalah barometer Indonesia. Dan media-media maupun media sosial kan memantau betul ya pergerakan-pergerakan gubernur, terutama di eranya Anies, Ahok ya gitu. Ya, dan kalau kita melihat peluangnya Jokowi untuk cawe-cawe di Jakarta kan juga pasti ada ya. Kita tahu lah ya dari 2017 itu ya, dari 2016 memang kan putaran keduanya 2017 itu kan sudah ada cawe-cawe dari Jokowi pada calon gubernur. Dia sangat menolak Anies Baswedan dan sisi lain mendorong Ahok untuk berlaga lawan Anies gitu. Dan juga di daerah lain ya, sekarang kayak Sumatera Utara ya, Bobi Nasution gitu ya. Terus juga ya banyak lah ya. Dan gitu sebelum Gibran maju sebagai cawapres kan sempat muncul tuh Pram, Gibran akan didorong oleh PSI sebagai calon gubernur DKI waktu itu ya. Dan sekarang muncul Kaesang. Gitu ya, didukung oleh
beberapa pihak gitu ya. Budi Jiwandono dan Kaisang ya. Ya anak presiden mah bebas, Bos. Iya. Ya nggak? Yang mungkin sialnya kita aja tidak menjadi anak dari presiden ya kan. Kalau Cica jadi anak presiden mungkin sekarang sudah menjadi rektor UGM. Kalau bapakku jadi Mensesnek. Ya minimal jadi dosen lah ya. Cepat nanti gelar profesornya gitu ya. Jalur orang dalam. Ordal. Pram, ini kan kalau banyak akademikus, buku-buku menyatakan demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang mempunyai oposisi ya begitu ya. Nah, lu melihat sikap PDIP yang ibaratnya masih belum jelas lah, Pram. Ini gimana, Pram? Ya, kalau Tempo memandang bahwa dulu kan Tempo memang mendorong supaya PDIP ini berada di luar pemerintahan dan juga tapi waktu itu konteksnya adalah hak angket ya kan, dan hak angket ini tentu saja harusnya bisa paling tidak dimunculkan, diusulkan, tapi sampai sekarang kan mandek ya kan, hampir tidak ada pergerakan sama sekali soal hak angket. Artinya partai-partai sudah sangat berhitung, kalkulasinya adalah kalkulasi politik tanpa kemudian melihat fakta bahwa terjadi kegilaan yang luar biasa, kecurangan yang luar biasa dalam pemilu 2024 dan itu melibatkan penguasa. Nah, dalam konteks sekarang ini ketika PDIP tidak kemudian mengambil sikap yang tegas, ya itu sebenarnya hak dari PDIP sebagai partai politik. Hanya saja PDIP ketika meminta maaf itu pun atas kadernya yang kemudian melakukan kerusakan demokrasi, ya kita juga melihat bahwa PDIP pun punya andil dalam kerusakan demokrasi di negara ini dengan menyetujui revisi undang-undang KPK, terus juga kemudian Cipta Kerja dan lain-lain ya, banyak sekali revisi undang-undang yang kemudian ya dampaknya adalah sangat negatif pada negara ini dari sisi perekonomian, dari sisi demokrasi, lingkungan hidup dan lain-lain. PDIP jelas punya andil dalam kerusakan demokrasi di negara ini. Kalau kemudian dia meminta maaf, ya ini seolah-olah menjadi cuci tangan aja ya. Ya harusnya dia juga punya pertanggungjawaban di situ sebagai partai gitu ya. Dan kalau kita melihat ini sebenarnya bukan hanya pada PDIP tapi juga partai-partai lain dan juga petinggi lain. Misalnya SBY ya kan? Dia yang kemudian juga tidak menunjukkan sikap yang berani untuk tampil untuk melawan Jokowi gitu loh. Hanya sesaat terus kemudian larut lagi dalam kekuasaan. Begitu juga dengan partai lain, Golkar, PAN dan segala macamnya. Menurut Tempo pada dasarnya ya partai-partai ini memang orientasinya hanya pada kekuasaan. Distribusi pengaruh. Cukup ya? Cukup. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.